Teman-teman semuanya, selamat pagi. Terima kasih telah hadir di dalam ruang virtual ini untuk kita bersama-sama merenungkan penderitaan Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengajak teman-teman muda semuanya yang berjiwa penuh semangat dan selalu ingin mencari kreativitas yang baru di dalam hari ini dan di masa ini. Kita ingin merenungkan penderitaan Kristus. Tentu tidak semua orang-orang muda itu rela untuk meluangkan waktunya pada saat-saat ini untuk masuk di dalam sebuah kedalaman mengenai permenungan berkaitan dengan penderitaan Kristus, karena itu begitu menyedihkan dan tentu itu begitu berat. Tetapi sebenarnya apa yang kita harapkan dalam permenungan penderitaan Kristus ini? Kita sama-sama ingin masuk lebih dalam di dalam latihan rohani. Santo Ignatius di dalam latihan rohani itu mengingatkan kita bahwa permenungan mengenai penderitaan Kristus, kita diminta untuk mengharapkan sehati dengan Kristus. Kita diminta untuk mohon empati seperti Kristus yang berempati. Kita mohon air mata seperti Kristus itu mengeluarkan air mata. Kita mohon supaya kita menyatu dengan Kristus yang menjalani hidupnya dengan tidak mudah. Maka teman-teman semuanya, marilah kita mengawali permenungan jalan salib penderitaan Kristus ini dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami anak-anak muda-Mu pada saat ini berkumpul di dalam ruang virtual, di dalam perbedaan ruang di tempat kami masing-masing. Kami disatukan oleh Engkau sendiri melalui teknologi ini. Bapa, di masa yang sulit ini, kami ingin supaya kami tetap menyatu dengan Putra-Mu, menyatu dengan Kristus. Dan di masa ini, kami ingin merenungkan bagaimana penderitaan Kristus yang dialami, supaya hati, budi, dan tindakan kami seluruhnya menyerupai Kristus Putra-Mu. Kami menyediakan hati kami ya Bapa, untuk kami mengikuti jalan salib Putra-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih, marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mengikuti jalan salib pada pagi hari ini. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Yesus, hakim dunia, berdiri di muka penghakiman manusia, Pilatus. Dengan penuh kebencian, orang banyak menuntut agar Yesus dihukum mati. Karena takut, Pilatus menjatuhkan hukuman yang tidak adil. Namun, Yesus berdiri di hadapannya dengan tangan terikat dan diam. Sekitar 2 tahun yang lalu, aku merasa diriku begitu kecil. Aku selalu dibanding-bandingkan keluargaku dengan sepupuku, karena tidak mendapat pencapaian yang sepadan dengannya. Perasaan rendah diri membuatku tak berdaya
dan ada dalam rasa sedih yang berkelanjutan. Melihat Yesus yang dihakimi di depan umum, menyadarkanku bahwa perasaan Yesus kala itu jauh lebih sakit, dihina, dicaci, ditindas. Namun, dalam deritanya, Yesus hanya diam. Melihat posisi Yesus kala itu, menyadarkanku akan setiap perjalanan manusia yang dinamis. Tak seorang pun memiliki jalan yang sama, termasuk Yesus. Aku hanya bisa menjalani hidup ini dengan segala suka duka dan penuh iman pengharapan. Dia dianiaya, tetapi membiarkan dirinya ditindas. Dia serahkan diri kepada orang yang mengadili dengan tidak adil. Dia dikorbankan karena dia sendiri menghendakinya, dan dia tidak membuka mulutnya untuk mengeluh. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Para algojo menyeret salib ke hadapan Yesus. Dengan sukarela Tuhan menerima dan memikul kayu berat di atas bahunya. Dia ingin minum piala yang ditawarkan Bapa kepadanya. Dia tahu dan sadar bahwa seluruh sengsara ini akan berakhir dengan wafatnya di kayu salib. Namun dengan taat kepada Bapa, dia mengawali jalan sengsara ini. Penolakan terhadap diri sendiri menjadi salah satu salib yang harus kupanggul. Selama kurang lebih 10 tahun, aku bergumul dan selalu bertanya kepadanya, "Mengapa engkau memberi diriku kehidupan yang seperti ini? Mengapa aku harus mengalami pengalaman dengan keluarga dan lingkunganku yang membentuk diriku seperti ini?" Banyak penolakan atas segala yang telah terjadi dalam hidupku, dan berandai jika aku memiliki kehidupan yang sesuai keinginanku akan jauh lebih mudah. Tetapi perlahan aku dimampukannya untuk sedikit demi sedikit menerima apa adanya diriku dengan segala kelebihan, kekurangan, dan perbedaan yang kumiliki. Melalui penerimaanku, aku menyadari bahwa Dia membentuk dan mencintaiku sangat personal. Hanya diriku seorang dan unik. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang ditanggungnya. Dia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya. Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Bebannya berat, jalannya tidak rata dan berbatu. Tuhan sudah amat lelah. Ia goyah dan jatuh. Tangan kasar para prajurit Romawi menarik dia kembali ke atas dan memaksa ia untuk berjalan terus. Jatuh dan gagal bagi kita selalu menjadi momen yang tidak hanya membuat kita sedih, tetapi juga malu. Malu dengan keluarga, teman, bahkan sampai menyalahkan diri sendiri. Kesedihan dan rasa malu itu juga yang kadang membuat kita merasa enggan untuk memperbaiki atau bahkan mencoba kembali. Rasa sakit yang dialami Yesus saat berjalan menuju Golgota tidaklah kecil. Salib yang berat, tubuh yang penuh luka, dan cacian yang terus-menerus didengarnya melemahkan tubuhnya. Ia jatuh untuk pertama kali. Ketaatannya kepada Bapa, cintanya kepada kita,
membuat Yesus bangun dari jatuhnya dan terus berjalan setapak demi setapak. Sama seperti Yesus yang bangun dari jatuhnya, kita pun bisa bangun kembali dan terus berjalan. Rasa cinta orang-orang di sekitar kita, impian yang pantas kita perjuangkan, dan perjuangan yang sudah kita lalui akan membuat kita bangun dari kejatuhan dan berjuang kembali. Ia tertikam oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Bunda Maria berdiri di pinggir jalan yang dilalui oleh putranya yang memikul salib berat. Mereka saling memandang. Maria mengerti betapa Yesus sangat menderita. Ia pun ikut menanggung segala penghinaan dan derita bersama dengan Yesus. Sebagai seorang kakak dari 2 orang adik, tidak jarang aku menjadi pelarian atau jalan pintas tatkala mereka kesusahan atau bingung dan membutuhkan sesuatu. Hadir, ada, dan membantu mereka walaupun bukan dalam hal yang besar, kurasa cukup membuat mereka merasa aman. Bunda Maria memberi teladan bagaimana menjadi seorang ibu dengan cara yang sederhana, yakni hadir. Mataku menjadi merah karena tangisanku, karena telah pergi yang menghibur aku. Kokoh bagaikan maut adalah kasih sejati. Nyalanya seperti api Tuhan. Air kesusahan tak dapat memadamkan cinta. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Tuhan tak mampu lagi memikul beban salib. Maka para algojo menangkap seorang petani yang sedang pulang dari ladangnya. Mereka memaksa dia untuk membantu Yesus memanggul salib. Seringkali aku merasa bahwa setiap orang memiliki prioritasnya masing-masing yang membuat mereka hanya memfokuskan diri pada apa yang penting bagi diri dan kemudian mengabaikan keberadaan orang lain. Namun, tahun lalu, tatkala aku kehilangan pekerjaan, aku menerima perhatian dari orang lain. Dengan sukarela, beberapa teman membantuku mendapatkan pekerjaan melalui info lowongan pekerjaan. Bahkan ada yang sampai mengenalkanku pada rekan kerja mereka yang sekiranya bisa membantuku menemukan pekerjaan terbaik. Yesus yang ditolong oleh Simon dari Kirene menyadarkanku bahwa dalam menjalani kehidupan, aku tidak sendiri. Selalu akan ada Simon dari Kirene yang berani tampil untuk meringankan bebanku, beban sesamanya. Aku bersyukur
atas pengalaman ditolong mencari pekerjaan. Pengalaman tersebut menyadarkanku bahwa melalui hal-hal yang tak terduga, aku diajak untuk berani mengambil bagian, saling membantu sesama untuk ikut memikul salib Yesus yang berat, melalui tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan saat ini. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Dia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Perhentian ke-6. Veronika mengusapi wajah Yesus. Veronika melihat derita Yesus dan tindakan kasar para serdadu. Dia tidak peduli tentang apa yang akan dipikirkan dan dikatakan orang. Dengan berani, ia menembus kerumunan orang banyak, mendekati Yesus yang berlumuran darah itu. Semenjak aku kehilangan ibu ketika aku berumur 2 tahun dan harus hidup berjauhan dengan ayahku, aku tak pernah merasakan rasa hangat dari keluargaku. Semakin dewasa pun, sahabat yang berada di sekitarku juga mulai sedikit. Mereka sudah sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Ya, seperti seleksi alam. Rasa sepi bukan lagi jarang aku rasakan, melainkan sangat sering aku rasakan. Namun, Tuhan selalu hadir untuk menyeka rasa sepiku, sama seperti saat Veronika dengan tulus menyeka wajah Yesus saat ia memanggul salib. Di masa ini, menemukan sosok Veronika yang tanpa malu menyapa, mengusap setiap peluh dan letih dengan tulus, rasanya tidak mudah. Kita sebagai manusia memang tidak bisa selamanya mengandalkan manusia. Pada akhirnya, hanya Tuhan sajalah pribadi yang dapat kita andalkan. Tuhan pribadi setia yang selalu ada untukku dalam kondisi apapun di hidupku. Tatapannya tak pernah menghakimi, sekalipun aku tak menghargainya. Pribadinya selalu menenangkan dan membuatku merasa dicintai. Tuhan ingin agar aku selalu fokus padanya, bukan fokus pada rasa kehilangan dan kesepian yang aku rasakan. Karena buktinya, dari umur 2 tahun hingga saat ini, semua berjalan baik-baik saja dalam rancangannya. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Tunjukkanlah wajah-Mu kepada kami, maka selamatlah kami. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepada kami. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Keadaan luka Yesus makin parah, derita makin bertambah. Dia jatuh untuk kedua kalinya, lebih hebat dan lebih sakit daripada sebelumnya. Namun, dengan memaksakan dirinya, dia dapat bangkit lagi untuk menyelesaikan kurban hidupnya.
Setiap orang memiliki pengalaman tersendiri dalam berbuat baik. Kadang kita merasa ada di saat ketika perbuatan baik yang kita lakukan terasa sia-sia. Saya pun pernah mengalaminya. Perasaan dominanku pada saat itu adalah rasa sesal dan kapok untuk berbuat baik. Tetapi, apakah Tuhan menginginkan kita untuk menyesal berbuat baik? Itu yang saya pikirkan seketika setelah perasaan itu muncul. Setelah direfleksikan kembali mengenai apa yang membuat saya menyesal, saya menemukan bagian diri yang terlalu berekspektasi tinggi untuk mendapatkan apresiasi, imbalan, atau sesuatu yang sepadan dari perbuatan baik yang saya lakukan. Padahal, bukankah berbuat baik itu seharusnya tanpa pamrih? Tidak penting tanggapan seseorang terhadap apa yang telah kita lakukan. Yang terpenting adalah perasaan dominan dan alasan awal ketika kita berbuat baik, yakni perasaan penuh, gembira, tulus, dan murni untuk berbuat baik. Aku ini ulat dan bukan orang, dicela oleh manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Perhentian ke-8. Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisinya. Di pinggir jalan salib, berdirilah sejumlah wanita yang meratapi dan menangisi Tuhan yang disiksa dengan kejam. Namun Yesus penuh belas kasih, justru memikirkan derita yang akan menimpa mereka. Di tengah hiruk-pikuk kesibukan dunia, aku seringkali lupa bahwa hidup dan tindakanku harus kulakukan seturut kehendak Allah. Kerap aku jatuh dalam dosa dan mementingkan diriku sendiri. Pekerjaan yang begitu padat membuatku sibuk, mudah marah, dan menyalahkan orang lain. Aku merasa masalahkulah yang paling berat, dan perasaan ini membuatku tidak peduli dengan sesamaku. Yesus yang menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya di tengah jalan salib menyadarkanku bahwa aku begitu sibuk dengan duniaku sendiri dan tidak punya waktu serta hati untuk orang lain. Ia yang begitu menderita, memanggul salibnya pun masih peduli kepada perempuan-perempuan yang menangisinya. Kepedulian Yesus menjadi teguran bagiku. Aku patut menghibur orang lain meskipun aku sendiri sedang menderita. Terlepas dari itu, aku pun perlu menangisi diriku sendiri, bertobat, dan mengajak orang lain untuk bertobat. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kamu akan berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?
Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Tuhan sudah kehabisan tenaga dan tersungkur untuk ketiga kalinya di bawah beban salib yang berat. Namun, Dia ingin menyelesaikan karya yang ditugaskan oleh Bapa kepadanya. Maka dengan sekuat tenaga, Dia berusaha bangun lagi. Apa yang menurutku baik, belum tentu baik bagi orang lain, bukan? Pernah suatu ketika, aku melakukan suatu hal yang menurutku baik. Tapi ternyata, hal itu tidak dinilai baik bagi penerimanya. Perasaan marah, malu, sedih, dan kecewa bergejolak kala itu. Membela diri pun bukanlah opsi yang tepat. Kini ketika direnungkan kembali, aku teringat akan Yesus yang diadili di depan umum, dihina, dipermalukan, dan disalahkan atas segalanya. Namun Dia hanya diam. Lagi, membela diri bukanlah opsi ketika kebencian sudah berkobar. Yesus diam dan membiarkan kebenaran terbuka sendiri seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, baik atau jahat itu sangat subjektif jika menggunakan standar manusia. Yang penting, tetap dijalani saja dengan penuh keyakinan pada Tuhan. Tuhan tahu mana yang paling baik. Ketika jatuh, ayo bangkit lagi. Kasih, kuasa, dan cintanya akan memampukan kemanusiaan kita yang lemah untuk bangkit dan melangkah maju. Jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Kesalahan manusia tertumpuk di kepalaku, aku tertekan olehnya bagaikan beban berat. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Akhirnya Tuhan tiba di puncak bukit Golgota. Tenaganya terkuras habis. Di muka rakyat, para algojo menanggalkan pakaian Tuhan untuk mempermalukannya. Luka-luka bekas pederaan mulai berdarah lagi. Hari ini aku merasa dipermalukan oleh atasanku di depan rekan kerjaku. Ia menegurku karena menurutnya hasil pekerjaanku tidak sesuai dengan harapannya. Padahal aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Aku berharap atasanku sedikit saja mengapresiasi usahaku. Aku sedih dan sakit hati. Mengapa aku harus dipermalukan di depan orang lain? Pakaian Yesus ditanggalkan di depan umum, dan martabatnya direndahkan. Namun, Yesus tidak marah, walaupun Ia dipermalukan di depan banyak orang. Malahan Ia meminta kepada Bapanya untuk mengampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus yang dipermalukan di depan umum mengajarkanku untuk tetap bisa mengampuni atasanku, meskipun aku dipermalukan dan direndahkan. Aku sadar bahwa Yesus yang terlebih dahulu direndahkan mengajak aku untuk tetap bertahan, walaupun direndahkan, sebab Ia tak pernah meninggalkan. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Ludahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku.
Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Para algojo menyampaikan Yesus ke tanah. Mereka melubangi tangan dan kakinya dan memaku Yesus pada kayu salib. Kemudian salib didirikan. Sekarang firman-Nya terpenuhi. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kubuka surat yang kuterima dari HRD. Aku hanya bisa terdiam lalu menangis. Ketika aku sedang semangat dan mencintai pekerjaan yang memang kuinginkan, tetapi demi efisiensi di kantorku, aku dipindah tugaskan ke divisi lain. Atasan baruku juga belum bisa menerima kehadiranku. Aku diremehkan, hasil kerjaku juga selalu dianggap tidak memenuhi standarnya. Aku dalam kesulitan besar, frustasi, marah, sakit hati, dan terluka. Kenapa harus aku? Kupandang Yesus yang tersalib. Yesus saja tidak menghujat yang menyalibkannya, tetapi malah mendoakan para algojo. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus saja mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Aku pun belajar untuk mengampuni orang lain. Perlahan-lahan, disitulah luka-lukaku dipulihkan. Kini, aku menjalaninya dengan lebih damai dan bersuka cita. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Aku mencari penolong, tetapi tidak ada. Aku mencari penghibur, tetapi tidak kudapati. Mereka malahan memberi aku makan racun. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Tuhan tergantung di kayu salib. Penjahat yang digantung di samping Yesus berkata, "Yesus, ingatlah akan daku apabila Engkau datang sebagai Raja." Yesus berkata, "Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Orang yang menyiksa Yesus pun didoakan. Pada jam 3 sore, ia berseru dengan suara nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Kemudian dia berseru, "Sudah selesai. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu Yesus wafat. Aku seorang anak yang sangat penakut, khususnya takut ditinggal sendiri. Takut merasa kesepian dan hanya ingin ditemani. Namun, di bulan September 2020 yang lalu, aku harus isolasi mandiri, seorang diri. Rasa takut sangat besar kurasakan. Aku merasa ditinggal dan kesepian. Tapi di satu sisi, aku harus bertahan. Yesus yang dipaku dan wafat di salib mengingatkanku akan peristiwa ketakutanku ini. Yesus pernah merasa Allah Bapa meninggalkannya. Namun hatinya yang kudus tetap bergetar dan berdoa untuk orang yang menyiksanya hingga ia wafat dalam keheningan surga. Peristiwa kesendirian dan ketakutan yang telah aku lewati mengajarkan untuk berdiam dalam Allah.
Kekuatan dan cintanya nyata dalam diam yang menguatkan. Lihatlah kayu salib. Di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Marilah bersembah sujud kepadanya. Salib-Mu ya Tuhan, hendak kami muliakan, dan kebangkitan-Mu kami puji. Lihat, melalui kayu salib datanglah sukacita ke dalam dunia. Semoga Tuhan memberkati kita dan menganugerahkan rahmat-Nya. Semoga wajah-Nya bersinar di atas kita, sehingga kita selamat. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Telah selesailah derita Tuhan. Dengan penuh rasa sedih dan hormat, Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus dari salib dan kemudian merebahkannya pada pangkuan Bunda Maria yang penuh duka cita. Bunda Maria, Ibu Yesus, melihat anaknya diturunkan dari salib. Penuh darah dan luka, jasadnya ia pangku. Betapa hancur hatinya melihat putranya tersiksa sedemikian kejam dari pengadilan sampai wafatnya. Bunda Maria kembali menatap erat tubuh putranya yang sejak dulu ia besarkan, dan kini terbaring tanpa nyawa. Duka cita yang mendalam Bunda Maria rasakan kala itu. Dikala hidup tidak sesuai dengan rencana dan semua seakan melawan diriku, kembali aku menarik diri dan melihat dalam batinku. Seakan-akan Tuhan menarikku dari kesibukanku dan memintaku untuk menyerahkan segala keresahanku padanya. Kuingat kembali bagaimana Bunda Maria di Golgota menemani Sang Putra hingga akhir perjalanan hidupnya. Lalu kembali kulihat diriku. Maukah aku menjadi seperti Bunda Maria yang walau getir rasanya tetap mau setia dalam salib hidupku sendiri dan menyerahkan segala sesuatunya pada Yang Kuasa? Acuh tak acuhkah kalian semua yang berlalu? Pandang dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Tubuh Yesus yang siap dimakamkan telah diurapi dan terbungkus dalam kain kafan. Dengan hening, dia diarak ke makam. Para wanita mengikuti Yusuf dari Arimatea. Di antaranya adalah Maria, ibu Yesus. Maria ingat akan sabda Yesus, "Pada hari ketiga, aku akan dibangkitkan." Belakangan ini, aku merasa bahwa aku terlalu banyak mengeluh atas pekerjaanku dan keluargaku. Aku merasa lelah, kurang bersyukur akan keadaanku. Banyak hal membuat kepala dan hatiku penuh, membuatku yang berdosa ini masih memberontak
dan bersembunyi jauh di dalam hatiku. Yesus mati dan dimakamkan tanpa prosesi apapun. Pengorbanannya begitu besar. Ia tidak menuntut apapun, melainkan berserah kepada rencana Allah. Hal ini menyadarkanku untuk bersyukur akan keadaanku, masalahku, dan terus terbersit di benakku untuk selalu berserah kepada Yesus. Karena Yesus akan bangkit pada hari ketiga, janji itu selalu menguatkanku untuk senantiasa menyerahkan diri sepenuhnya dalam ketaatanku kepada Yesus. Semua akan indah pada waktunya. Cinta Tuhan akan menjamin dan menyempurnakan segalanya. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Teman-teman, kita mengakhiri renungan berturut-turut tentang jalan salib. Mari kita mulai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalan salib itu jalan dari Yesus dihukum mati sampai ia dimakamkan sesudah diambil dari salib. Suatu jalan yang luar biasa yang kita renungkan, di mana Yesus dengan keadaan disiksa menghadap kematian, dipaku di kayu salib dan disalib, akhirnya mati. Sebetulnya jalan salib itu akhir suatu kegagalan Yesus. Sekurang-kurangnya di dalam pandangan para musuh Yesus. Mereka takut terhadap Yesus, takut terhadap revolusi rohani yang dibawa, tetapi akhirnya mereka berhasil memotong dia. Akhirnya Yesus mati terhina, mati suatu kematian tanda bahwa ia dikutuk Allah dan dikuburkan. Mungkin murid-murid Yesus juga melihat jalan salib sebagai kegagalan. Tentu bukan kegagalan orang yang dikutuk, tetapi kegagalan lagi salah seorang nabi, bukan yang pertama, yang mau membawa Israel ke jalan Tuhan tetapi ditolak. Hanya yang tidak mati di dalam hati mereka adalah cinta kasih, dan itu kita lihat dalam ibu-ibu yang ada di bawah salib dan yang kemudian juga akan mau ke makam Yesus. Bagaimana Yesus sendiri melihat jalan salibnya. Saya kira kita jangan mengira bahwa Yesus seakan-akan sudah tahu
bagaimana semuanya akan menjadi baik. Di Taman Getsemane, Yesus sedemikian takut sehingga berkeringat darah, sehingga ia minta Bapa supaya dibebaskan apabila itu mungkin. Yesus dihukum oleh bangsanya sendiri, dan di kayu salib Yesus mengucapkan kata yang luar biasa, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Yesus pun sepertinya tidak tahu apa kehendak Bapa. Akan tetapi, Yesus, siapa dia? Yesus itu mulai disadari oleh murid-muridnya, bukan nabi biasa, ya Allah beserta kita. Ia yang menderita. Yesus sendiri memperlihatkan sesuatu yang menjadi hukum seluruh hidupnya. Ia sampai saat akhir taat pada Bapa, dan ia tidak kehilangan kasih. Ia mendoakan mereka yang menyiksa dan membunuhnya. Ia setia pada panggilan yang dibawa Allah. Allah beserta kita adalah kebaikan, akan memenangkan segala-galanya kasih. Doa atau ucapan Eli, Eli, lama sabachthani itu permulaan Mazmur ke-22 yang berakhir dengan dua harapan. Yesus menyerahkan diri betul-betul ke dalam tangan Bapa. Ia percaya. Karena itu di dalam surat Ibrani dikatakan Yesus adalah pemimpin iman. Ia pun percaya. Jangan kita dangkal-dangkal mengira ia udah tahu semuanya, seperti tahu bagaimana skenario sebuah film. Tidak. Ia menyerahkan diri. Dan ia mati. Dan kita akan merayakan kebangkitannya. Lalu kita bagaimana berhadapan dengan dalam salib? Kita tentu beda dengan murid-muridnya. Karena kita sudah tahu pada hari ketiga Yesus bangkit. Kasih Yesus, kehadiran Yesus menjadi kekuatan. Yesus beserta kita, itu kita tahu. Tetapi sebaiknya kita mengikuti jalan salib dengan membuka mata dan hati, dengan merasa terharu, dengan ikut menderita, dengan bersyukur bahwa itulah Allah kita. Allah mengasihi kita bahkan kalau kita salah. Dan karena itu, mengikuti Yesus di jalan salib berarti sekaligus kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus tidak pertama-tama dengan omong, tetapi dengan
berusaha dalam kekuatan Roh Yesus yang ada pada kita memancarkan kasih, kebaikan, penyembuhan, harapan kepada semua mereka yang bertemu dengan kita. Kita sendiri di jalan itu. Kita saling memperkuat oleh semangat kesaksian itu. Jalan salib menunjukkan bahwa penebusan kita itu bukan masalah yang gampang sama sekali. Di dalam Yesus, Allah bersedia merasakan yang dirasakan manusia dalam situasi yang paling buruk, paling terkutuk, dan sebagainya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih pada Yesus bahwa Ia mau menjalani jalan salib. Dan mari kita gembira bahwa bersama Yesus kita selamat. Terima kasih Yesus. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami bersama-sama telah merenungkan jalan-Mu, jalan dari Pilatus ke Golgota, jalan salib, jalan di mana Engkau menderita sakit, di mana ada Veronica yang mengusap wajah-Mu, di mana wanita-wanita yang kasih berterima kasih kepadamu, di mana Engkau mati dengan menyerahkan diri di tangan Bapa dan mendoakan pemaafan bagi mereka yang membunuh Engkau. Kami berterima kasih. Kami mohon, bukalah hati kami bagimu. Bantulah kami kalau kami mengalami salib, bahwa kami tahu tidak sendirian, bahwa Engkau bersama kami. Dan jadikan kami menjadi saksi-Mu yang bisa membawa harapan, kegembiraan, kesadaran ditebus kepada semua manusia. Sekarang kami mohon berkat-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Kami mohon berkatilah kami semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.